Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Iblis Lucifer dikabarkan akan bangkit dari neraka. Para pengikutnya berupaya mencari cara agar Lucifer terlahir kembali dari tubuh manusia, layaknya Tuhan bagi mereka yang akan mengakhiri cerita neraka. Tapi para pengikut iblis harus berhadapan dengan Santo Michael, malaikat yang turun ke bumi untuk menghentikan itu semua. Seperti apa ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita The Devil Conspiracy 2023 selengkapnya. Dulunya, iblis yang menggoda kita selama ini untuk berbuat jahat yaitu Lucifer, pernah memimpin pemberontakan malaikat untuk melawan Tuhan. Dia dikalahkan oleh malaikat keadilan sekaligus saudaranya yaitu Santo Michael. Michael melemparkannya ke alam bawah yaitu neraka. Bottomless damnation. Lucifer terbakar saat jatuh dari langit surga hingga turun ke jurang maut terkutuk itu. Dia mendapat hukuman neraka di sana. Michael datang merantainya dan menguncinya dengan pedangnya. Sebelum pergi, Michael sempat memberi arahan ke saudaranya itu agar Lucifer kembali menjadi sekutu dan malaikat setia kerajaan. Namun Lucifer menolak dan memilih untuk memerintah di neraka. Lucifer juga berjanji dia pasti akan terbebas dari tempat ini dan akan menjadi pemimpin seperti Tuhan suatu saat nanti. Tak memperdulikan kata-katanya, Michael pun pergi dari tempat itu. Seiring waktu berjalan, pasukan iblis bergabung dengan Lucifer di neraka. Mereka membantu upayanya untuk balas dendam. Pasukannya di bumi mendirikan benteng di atas neraka untuk menjaga tempat Lucifer jatuh. Mereka percaya kelak dia akan bangkit dari neraka dan menguasai dunia. Di zaman kini, seorang mahasiswi Amerika bernama Laura sedang membuat tesis berdasarkan pendapatnya tentang kebaikan dan kejahatan. Namun, tesisnya ditolak Profesor Russo dari Universitas Turin, Italia, karena Laura tak percaya tentang roh baik dan jahat ataupun sisi gelap. Minggu ini, DNA Yesus dari kota Nazaret, Israel akan dipajang dalam pameran di Turin, Italia. Ratusan ribu orang datang ke Katedral Vatikan menyaksikan pameran kain kafan Yesus ini. Laura pun datang ke sana dan berjumpa dengan Pastor Marconi yang ia kenal. Marconi menjelaskan kalau mereka percaya Yesus mati dikuburkan. Kemudian beliau pun bangkit di hari ketiga. Cahaya terang terpancar dari tubuhnya dan membekas di kain kafannya. Selain itu, Marconi juga menunjukkan patung Santo Michael saat menjatuhkan iblis Lucifer. Ini juga salah satu pameran yang ditampilkan. Perang malaikat adalah perang pertama dan kejahatan pertama yang pernah terjadi. Dan perjuangan kebaikan melawan kejahatan masih terus berlanjut dalam diri kita hingga kini. Mendengar itu, Laura tetap berpendapat kalau kejahatan bukanlah kekuatan mistis eksternal, melainkan personal. Marconi tidak setuju, karena baginya tetap iblis yang mempengaruhi manusia berbuat jahat. Bagi Laura, jika orang terdekat kita melakukan kesalahan, maka menyalahkan iblis tak akan memperbaiki apapun. Dari sini kita tahu kalau Laura memiliki masalah pribadi. Marconi lanjut bercerita, banyak ramalan tentang iblis kembali ke bumi sebagai Tuhan palsu. Dia hanya berharap semoga Lucifer tak pernah keluar dari neraka. Setelah menjelaskan itu, Marconi pun meninggalkan Laura untuk melihat-lihat. Laura pun melukis karya tersebut. Laura mendengar seperti ada yang menyebut namanya. Laura melihat ke sekeliling, namun tidak ada siapapun. Ketika hari mulai gelap, seorang misterius datang ke pameran itu. Saat penjaga CCTV lengah, orang tersebut memasuki ruangan lain. Ketika acara selesai, semua tamu pun pulang. Gereja pun ditutup. Namun Laura masih mengerjakan lukisannya. Orang misterius tadi adalah seorang wanita yang menuju ke arah Laura. Saat itu Laura seperti mendengar suara burung gagak. Dia pun menuju ke suara itu. Setelah itu penjaga mendatangi Laura. Setelah melihat kartu aksesnya, si penjaga pun meninggalkan Laura. Laura pun bersiap untuk kembali. Namun pintu telah dikunci. Laura juga melihat sebuah pedang telah dicuri. Dia pun buru-buru mencari si penjaga. Dan ini yang terjadi. Wanita misterius itu pun mengikuti Laura sambil membawa kepala si penjaga yang telah ia penggal. Laura memasuki ruang doa, namun di sana pintu pun terkunci. Laura pun segera bersembunyi. Menggunakan kepala si penjaga,
wanita ini membuka akses untuk mengambil kain kafan Yesus. Pastor Marconi datang menyuruhnya berhenti. Wanita ini tidak peduli dan tetap memecahkan kaca pelindung kafan. Marconi segera berdoa agar Santo Michael melindungi manusia dari orang-orang jahat. Setelah menusuk Marconi dan mengambil kain kafan Yesus, dua anggota wanita ini datang mengajaknya pergi. Wanita ini meminta anggotanya tidak membunuh Laura dan membawanya ke markas mereka. Pastor Marconi sendiri masih hidup. Dia meminta Santo Michael menggunakan tubuhnya untuk mengalahkan prajurit iblis itu. Saat para penjahat akan membawa pergi Laura, Pastor Marconi yang telah dirasuki Santo Michael menghadang mereka. Di Santa Cruz, Dr. Lauren memamerkan hasil perusahaan bioteknologinya dalam penelitian cloning genetik. Dia menjelaskan kepada investor, dia dapat membangkitkan kembali para jenius masa lalu, seperti Michelangelo, Da Vinci, dan banyak lagi. Contohnya seperti anak ini, yang telah mendapat cloning genetik hingga mendapat bakat seperti Antonio Vivaldi. Sekarang, dia sedang melakukan penawaran anak hasil cloning genetik arsitek terbesar, yaitu Michelangelo Buonarroti. Para investor pun melakukan lelang demi mendapatkan bayi cloning itu. Ternyata guys, para penjahat tadi dan Dr. Lauren adalah sebuah kelompok. Mereka menuju ke perusahaan Dr. Lauren untuk melihat kain kafan Yesus yang dicuri. Tujuan mereka ternyata adalah membangkitkan Lucifer dengan menggunakan tubuh manusia. Lauren yang diculik merupakan salah satu wadah untuk membangkitkan Lucifer. Selain dia, ada 3 wanita lainnya dalam satu sel itu. Mereka tidak tahu apa yang akan sekte itu lakukan kepada mereka berempat. Di katedral, para pastor melihat penjahat tadi menusuk Pastor Marconi. Tiba-tiba dari belakang Marconi mendatangi mereka. Tentu mereka kaget melihatnya masih hidup. Michael yang berada di tubuh Marconi segera bertanya di mana para pelindung kain kafan Yesus. Para pastor bilang itu adalah tugas Kardinal Vincini. Dia adalah seseorang yang bisa mendapat penglihatan tentang monster iblis dan kultus rahasia. Dia tahu visi liar iblis datang ke bumi. Dia sekarang berada sendirian di rumah perlindungan Santo Michael. Michael dalam tubuh Marconi juga bertanya tentang Laura. Para pastor bilang ini temanmu Laura, mahasiswi dari Amerika. Tanpa memberitahu identitas aslinya, Marconi alias Michael pergi mencari Vincini. Setelah sampai di rumah perlindungan Santo Michael, Kardinal Vincini langsung menodongkan senjatanya ke arah Marconi. Dan saat dia menariknya, dia sadar kalau ini bukan seorang pastor, melainkan pemburu dari surga yaitu Santo Michael. Nah, sekarang kita sebut Marconi sebagai Michael saja ya. Michael pun menjelaskan kalau kain kafan Yesus telah dicuri oleh pengikut iblis. Vincini tahu itu, dan yang melakukannya adalah seorang wanita tua bernama Liz. Vincini yang dianugerahi bakat penglihatan, sengaja memilih tempat ini karena letaknya tak jauh dari benteng sekte iblis. Jadi dari sini dia bisa mengintai tempat itu. Menurut kitab suci, iblis akan terlepas dari rantainya dan gerbang neraka akan terbuka. Vincini sadar, sekaranglah waktunya itu. 2 monster kuno dari kedua dunia dituntut membebaskan Lucifer. Yang pertama adalah Liz, dan yang kedua adalah monster di bawah tanah. Mereka percaya Tuhan mereka seperti Yesus akan lahir dari kepolosan. Mereka menggunakan para wanita untuk dijadikan wadah kelahiran anak yang akan mereka agungkan itu. Namun, banyak tubuh wanita yang tak cukup kuat untuk menampungnya. Maka dari itu, mereka mencuri kain kafan Yesus yang terdapat DNA-nya agar bisa mengkloning ke tubuh seorang wanita. Mendengar itu, Michael segera mengajak Vincini menuju ke benteng tersebut. Di ruang penyekapan, para wanita itu bertanya tentang kehidupan Laura. Laura cerita kalau suami dan anaknya telah dibunuh. Itulah sebab dia tidak bisa menyalahkan iblis dari kejahatan. Karena itu memang kejahatan personal baginya. Setelah Dr. Lauren berhasil dengan uji cobanya, Lucifer yang berada di neraka tiba-tiba berhasil melepaskan pedang Michael. Dr. Lauren menyampaikan ke Liz, setelah DNA-nya lengkap, golongan darah wanita yang cocok ternyata adalah Laura. Saat itu, Liz merasa kalau pemburu sedang menuju ke mereka. Ketika para petugas akan membawa para wanita, mereka ternyata telah menyiapkan rencana penyerangan. Namun sayang, upaya mereka sia-sia. 2 dari mereka yang salah satunya Laura, segera dibawa ke ruang pemeriksaan dan disuntikkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahimnya. Setelah sampai di letak benteng tersebut, Vincini memberitahu kalau lokasi monster ada di bawah tanah.
Dia memberikan peralatan dan senjata kepada Michael. Dan setelah itu Michael pun berencana masuk ke markas melalui gua bawah tanah. Laura dan rekannya dipakaikan gaun pengantin dan diikat di dalam sebuah tempat. Di situ monster bawah tanah utusan iblis datang menghampiri mereka. Dia membawa mereka ke ruangannya untuk diperkosa dan dikurung ke dalam kerengkeng besi. Kurungan itu diturunkan ke lubang neraka. Di sisi lain, Lucifer terlepas dari ikatan besinya dan menjadi kumpulan asap hitam dan api. Lucifer mendatangi kurungan kedua wanita itu. Kedua wanita ini ditahan oleh para monster yang berada di bawah tanah. Teman Laura ini sepertinya tidak tahan menampung Lucifer di tubuhnya. Dia pun tewas dan Lucifer pun keluar dari tubuhnya dan menuju ke Laura. Dan sepertinya tubuh Laura memang cocok menampung Lucifer. Para monster itu pun menjauh darinya. Setelah berhasil menampung Lucifer, Laura pun dikeluarkan. Liz menyambutnya sebagai ibu dari calon Tuhan mereka. Dia membawa Laura ke dalam ruangannya. Setelah melewati lorong demi lorong, Michael melawan para penjaga dan memakai kostum mereka. Dia akhirnya berhasil masuk ke markas lab dan langsung mengambil kain kafan yang telah dicuri. Saat melihat dari CCTV kalau Laura sedang disekap, dia ketahuan oleh Dr. Lauren. Michael langsung masuk ke ruang Laura. Setelah memukul penjaga, dia bersiap membawa Laura. Namun saat itu, Michael mendengar suara Lucifer memanggilnya. Dia tidak sadar kalau suara itu berasal dari diri Laura. Dia juga bilang ke Laura kalau dia bukan Pastor Marconi. Laura yang jadi berpikir kalau Marconi juga kelompok penyekap, segera melarikan diri. Michael mencoba mengejar untuk menjelaskannya. Dia berhasil menangkap Laura dan menjelaskan kalau Marconi telah tewas dan dia meminjam tubuhnya. Setelah mengetahui itu, Laura pun menceritakan apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Michael pun segera membawa lari Laura dari tempat itu menuju lorong yang dia datangi. Namun saat itu monster bawah tanah pun menyerang mereka. Sayangnya Michael dalam tubuh manusia tidak cukup kuat mengalahkannya. Laura pun dibawa kembali menemui Liz untuk kembali dikurung. Laura mengancam kalau mereka menyakiti Michael, dia akan bunuh diri beserta bayinya. Liz yakin Laura tidak akan bisa melakukan itu. Michael disekap di tempat monster, sedangkan Laura kembali dimasukkan ke ruangannya. Michael menggunakan kekuatannya untuk melepaskan ikatan itu, dan dia pun berhasil. Para penjaga mencari kain kafan yang telah dicuri Michael. Michael pun membuka pintu gerbang menuju neraka. Dia berhasil masuk ke lubang neraka tempat Lucifer ditahan. Banyak monster yang berada di situ. Namun dia tak menemukan lagi pedangnya bersama Lucifer. Para iblis mendatangi Michael dan bilang Lucifer sudah berada di bumi. Dia akan memecahkan pintu gerbang antara dua dunia dan menguasai bumi. Mereka pun menahan dan meninggalkan Michael di situ. Para manusia yang diculik untuk Lucifer mendatangi Michael. Michael menjelaskan kalau dia adalah malaikat yang memasuki tubuh manusia. Untuk membuktikannya, dia butuh pedangnya. Namun saat itu para monster datang dan menyerang para manusia yang ditangkap ini. Mereka segera berlari untuk menyelamatkan diri. Di ruangan Laura, Lucifer keluar dan memasuki telinganya untuk menghasutnya. Dia mengingatkan luka Laura tentang kematian suami dan anaknya. Dia berjanji akan memperbaiki hidup Laura ketika dia lahir nanti. Dia pun mengizinkan Laura untuk membunuh Liz pengikutnya yang iri kepada Laura. Laura pun sepertinya mulai terpengaruh. Dalam hitungan jam, perut Laura sudah semakin besar. Anak dalam kandungannya menguras kesehatan Laura, tapi dia menjadi semakin kuat. Laura berhasil melarikan diri dan memukul semua penjaga. Tapi di saat itu dia mulai menyadari ini bukan dirinya. Laura yang sadar segera memasuki sebuah ruangan dan berniat untuk bunuh diri. Lucifer yang berada di dalam perutnya berusaha menghentikannya, tapi Laura tetap nekat untuk bunuh diri. Setelah Liz dan para penjaga berhasil masuk, Liz memarahi Laura yang bertindak nekat. Laura dengan kekuatan Lucifer menutup pintu untuk mengurung Liz bersamanya. Lucifer bilang ke Liz kalau bayi yang menampungnya menyukai Laura. Lucifer tidak bisa melawan tubuh bayi ini. Dia meminta ke Liz untuk membunuh Laura setelah dia lahir. Saat Dr. Lauren membuka pintu, Laura segera keluar. Mereka membawanya untuk dirawat kembali.
Menyadari Michael ada di lubang neraka, Lucifer keluar kembali ke neraka dan memasuki tubuh satu monster di sana. Dia mendekati Michael dan mengejeknya. Dia mengajak Michael untuk bekerja sama dengannya. Jelas Michael menolaknya. Setelah puas menghina saudaranya itu, Lucifer pun kembali ke tubuh Laura. Setelah Lucifer pergi, para manusia tahanan segera membebaskan Michael. Michael bilang dia hanya bisa bebas dengan pedangnya. Saat itu para iblis pengikut Lucifer datang ke arah mereka. Untungnya mereka dengan segera memberikan pedang itu kepada Michael. Setelah mengalahkan pengikut Lucifer, Michael berjanji dia akan kembali membebaskan semua manusia yang ditahan ini. Dia pun kembali ke markas pengikut iblis dan mengambil kain kafan Yesus yang disimpannya. Dia langsung menuju ke ruangan Laura. Michael bilang ke Laura kalau bayi itu bukanlah iblis. Namun sayang, itu bukan lagi Laura, melainkan Lucifer yang sudah menguasainya. Michael tetap yakin Laura masih berada di dalam tubuh itu. Dia pun segera membawa Laura pergi. Michael bilang bayi ini akan mengalahkan iblis nantinya. Lucifer meminta saudaranya itu untuk bekerja sama dengannya, karena dia yakin dia yang akan menjadi penguasa di dunia. Michael ternyata telah mendapat pesan dari ayahnya kalau Lucifer tidak akan merasuki tubuh bayi itu, melainkan ayahnya yang akan menjaga Lucifer. Mendengar itu Lucifer menjadi marah. Itu artinya Lucifer akan berada dalam tekanan ayahnya. Saat itu Laura merasa akan segera melahirkan. Liz dan para penjaga segera membawanya. Akhirnya bayi itu pun berhasil dilahirkan. Liz segera membawa bayi itu pergi. Sedangkan Laura dijatuhkan ke lubang neraka oleh monster bawah tanah. Liz mengumumkan ke pengikutnya tentang kelahiran pangeran agung mereka. Semua tunduk untuk menyembah Lucifer, Tuhan baru mereka itu. Liz akan membaptisnya dengan darah. Monster pun menghabiskan semua pengikutnya untuk mengeluarkan darah mereka. Michael yang kembali sadar segera menghancurkan tempat pengurungannya. Liz menghadiahkan bayi itu kepada Dr. Lauren. Tapi itu hanya bohongan. Dr. Lauren pun dihabiskan mereka. Mereka berdua memastikan tidak ada lagi yang hidup, agar rahasia kelahiran Lucifer terjaga. Michael yang menuju ke lubang neraka mencari Laura. Untungnya Laura masih berpegangan di sisi lubang. Michael segera menolongnya dan menuju keluar. Liz memohon ke Michael agar tidak menyakiti Lucifer mereka. Michael bilang itu bukan Lucifer. DNA yang dipilih dari kain kafan Yesus malah memenjarakannya. Dan bukan Lucifer yang memilih Laura, tapi Tuhanlah yang memilihnya. Michael menyuruh Laura untuk menuju tempat Kardinal Vincini. Sedangkan dia akan menepati janjinya kepada manusia yang diculik ke neraka. Liz bilang Michael sudah telat. Neraka akan datang ke bumi. Di neraka sendiri, pintu gerbang segera terbuka. Michael dengan segera menutup gerbang tersebut. Michael dengan segera menghancurkan tempat itu bersama tubuh Marconi yang memang sudah mati. Dari kejauhan, Vincini melihat kehancuran benteng tersebut, dan dia yakin Michael sudah berhasil menjalankan tugasnya. Keesokannya, Kardinal Vincini bersama Laura membawa kain kafan Yesus kembali ke Vatikan. Mereka datang dengan membawa bayi Laura. Michael sendiri kembali ke neraka untuk menyelesaikan janjinya membawa para manusia yang diculik. Beberapa tahun kemudian, Laura yang tinggal bersama Kardinal Vincini merawat bayinya yang sudah tumbuh besar di rumah perlindungan Santo Michael. Saat bermain, Liz yang masih hidup memperhatikan mereka dari belakang. Si anak melirik ke Liz. Liz memanggilnya sebagai Lucifer. Lucifer sempat keluar sedikit dari tubuhnya, namun tetap ditahan oleh penjaga dari tubuh anak ini. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita The Devil Conspiracy selengkapnya. Sebuah cerita tentang upaya kebangkitan iblis Lucifer dari neraka. Pelajaran yang kita dapatkan, kejahatan bagaimanapun kuatnya akan tetap kalah bagaimanapun caranya. So, tetap yakin ya, kesakitan apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya berasal dari sifat jahat diri kita sendiri. Kesadaran tentang hal itu perlu, daripada terus menyalahkan orang lain. Karena di saat kamu sudah menyadari itu dan ikhlas menerima apa yang terjadi, maka kamu akan menjadi pribadi yang setingkat lebih baik. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.